Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi menikmati kapal raksasa tanker Indonesia. Ya. Ini yang baru kita terima tahun ini. Kalau kapal tanker di depannya ada gambar lambang Pertamina, itu ada milik Pertamina atas nama pemerintah Republik Indonesia. Jadi kapal milik Republik Indonesia, NKRI. Dipercayakan kepada BUMN Pertamina, sehingga lambang di depannya adalah lambang Pertamina. Kalau ada tanker di belakang, di panelnya itu gambar Pertamina, di depannya nggak ada gambar ini, berarti kapal charter Pertamina. Kalau ini adalah kapal milik, ya, milik NKRI, atas nama NKRI, dan diberi kepercayaan kepada Pertamina. Memang BUMN yang mengelola perminyakan dari dulu adalah Pertamina, ya. Tapi kalau tidak ada lambangnya di bagian depan itu charter, ya. Jadi kadang orang salah terka kalau ada kasus-kasus, oh kapal Pertamina, ya memang di belakang panel gambar Pertamina, ya. Kemudian di bridge depan itu gambar no smoking, tulisan no smoking. Tapi tidak semua kapal panel Pertamina itu milik Pertamina, kecuali bagian depannya. Baik, kita sangat bangga, ya, tinggal pengelolaannya aja. Jadi kapal tanker ini untuk menggantikan super tanker yang kita charter bertahun-tahun, puluhan tahun di nongkrong di Teluk Semangka. Dia setahun kurang lebih hanya 4 trip aja, jadi kita pasti mampu, ya, termasuk pimpinan kapal nakoda dan KKM bisa ditangani oleh orang kita. Karena kapal itu belayar hanya ke Ras Tanura atau ke Kuwait, ke Arab sana, kira-kira ya 3 bulan atau 2 bulan sekali lah. Itu. Mari kita lanjutkan, nanti kita bahas lagi. Semangat pagi teman-teman supervisi maritim di darat maupun di kapal di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di Asia, yang ada di Jepang, di China, semua tersebar. Di Singapura, Brunei, Arab, ya, di Arab banyak sekali, ya, di Aramco, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, maupun Uni Emirat Arab, di Afrika, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, ya, di Amerika, di Tacoma, Texas, Panama, Amerika Latin, Kanada, ya, Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan masih banyak lagi teman-teman di pos-pos home base kapalnya yang di seluruh dunia. Semuanya sangat kami banggakan. Baiklah, kita mulai saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, ya, saya berganti sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, juga Marine Surveyor, dosen penulis buku maritim. Ingin menyambang Anda, ya, berkenalan melalui bedah buku profesi Marine Steam Turbine, ya. Modul 5 dari 10 modul. Dalam bab yang kelima ini kita bahas turbin uap Curtis. Ada beberapa perhitungan turbin uap, variasi tingkat, kecepatan, bentuk rotor turbin. Namun sebelumnya saya akan bahas tentang tanggung jawab yang terkait dengan Pertamina. Bila Anda berkenan ini, supaya tidak lupa, tolong bantuannya di subscribe, ya, subscribe YouTube channel ini, di like maupun di share, ya. Kami sangat berterima kasih karena ini untuk menunjang kelancaran. Saya ingin melihat, ya, animo ini untuk anak buah kapal sampai ke pimpinan. Jadi berlaku untuk semuanya.
Ada buku ya, buku ini sudah resmi dipakai di BP3IP dari tahun 2004. Dan yang untuk umum saya tidak pakai logo. Kalau buku yang BP3IP ya BP3IP, yang apa? STP juga logonya STP. Kemudian yang untuk umum logonya penerbit Jangkar. Baik, sekilas info, saya alumni dari Akademi Semarang dengan beasiswa Pertamina. Kemudian kelas 2-nya juga di STIP, tahun 87 dapat beasiswa juga. Di asrama, ini masuk asrama ini. Tapi beasiswa. Kemudian di BP3IP tahun 97 juga mendapatkan beasiswa. Jadi kami sangat beralasan untuk mengabdi kepada profesi yang telah membesarkan saya sampai hari ini. Nah, di dalam sebelum kita bahas turbin Delaval, Juliton Cortez, Parson, kita mau melihat urutan yang bertanggung jawab ya. Yang pertama adalah pemilik kapal, kedua biro klasifikasi. Semuanya sudah kami bahas, kami ingatkan kembali biro klasifikasi nasional maupun internasional sepenuhnya bertanggung jawab kepada kapal buatannya sendiri, buatannya sampai menjadi besi tua atau laid up atau scrap ya minimum 25 tahun. Jadi sangat beralasan kalau saya pertunjukkan di diagram pembuatan kapal ya nanti akan ketemu juga bahwa kapal itu dirancang bangun oleh biro klasifikasi ya atas permintaan pemilik kapal modelnya bagaimana tapi tetap ahlinya adalah biro klasifikasi dan setelah dibangun setiap tahun diperiksa ya annual class survey, intermediate class survey, special class survey dan seterusnya setiap tahun itu. Jadi sangat beralasan kalau biro klasifikasi ada pengawal ketat tentang keberadaan kapal. Kalau kapal ada yang tidak memenuhi syarat, ya beliaulah yang bertanggung jawab ya. Orang kapal itu kan hanya terbatas dengan kontrak-kontrak PKL-nya. Sekarang PKL hanya 6 bulan ya, tidak ada yang 2 tahun sekaligus ada 6 bulan boleh diperpanjang. Kami berusaha klarifikasi tanggung jawabnya PKI, Biro Klasifikasi Nasional maupun internasional. Saya sendiri punya sertifikat ya, biro klasifikasi ada 3. Yang 2 marine surveyor, satu lagi tentang ya, saya akan sebutkan lagi. Harus mematuhi regulasi-regulasi IMO. Inilah amanah yang paling tinggi. Harus menjaga kondisi keseluruhan kapal, menjaga peraturan keselamatan, mematuhi regulasi pemerintah bendera kapal, mempertahankan persyaratan klasifikasi ya, ini kode etiknya klasifikasi, mematuhi seluruh prosedur pemeriksaan kelas ya, itu juga komitmen dari anggota biro klasifikasi apa yang diperiksa harus sama dengan tugasnya dan teorinya dan kontraknya terhadap sebagai biro klasifikasi. Memeriksa semua sertifikat khususnya hull and machinery karena ini menyangkut kapal akan diperpanjang atau tidak, layak laut atau tidak, ya, munisolas atau tidak. Melaksanakan annual intermediate annual class survey, intermediate class survey, underwater class survey, special class survey, continuous renewal class survey dan seterusnya. Menjaga kondisi operasi kapal dan bekerja sama dengan pemilik kapal serta kru kapal. Ini jelas ya, tanpa ada kerjasama pemilik kapal dan kru kapal, maka kapal tidak akan menjadi layak laut. Ini jelas, konkret, dan kami harapkan kerjasamanya yang tentu kerjasama yang baik, yang ditujukan kepada kapal memenuhi syarat layak laut. Ada pertanyaan, kita bertanya dengan biro klasifikasi, kenapa kapal-kapal masih ada yang berbendera luar, ya, bendera asing. Nah, ini kapal super tanker tadi, Pertamina Pride, nomor 2 ini ya.
yang tahun ini kita terima berbendera Panama. Untuk kita mengharapkan jangan lama-lama ya, paling lama setahun sudah menjadi dual class atau langsung beralih benderanya berubah ya, merah putih dan seterusnya ya. Ini punya alasan-alasan politis dan ekonomis dan kualitas daripada kapal yang baru ini. Sebenarnya pekerjaannya semua bisa kami kerjakan ya, baik dari pemilik kapal, dari biro klasifikasi maupun kru kapal. Nah, ini kapal yang sangat megah sekali ini ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya lebih baik tanggung jawab kita. Hanya komitmen sampai hari ini masih tetap menjadi alasan klasik. Ya, saya sendiri karena merasa punya sertifikat Marine Class Surveyor tahun 94, kemudian tahun 92 dan lain-lain ada survei, ada lain-lain ya yang berkaitan dengan surveyor dan auditor. Itu kita bisa membawa kapal ini. Saya sendiri sanggup ya, walaupun sudah tua pun sanggup bawa kapal yang sebesar ini. Ya, Panama, kita supaya objektif. Panama sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Dan Indonesia yang pasti sejak tahun 45 sama merdeka ya. Kalah tua, samping itu juga kualitasnya yang berbeda. Kualitas tentang komitmen dan disiplin. Di Panama itu pertama di bawah naungan Spanyol ya atau Spanish. Kemudian mulai dibukanya perusahaan Panama. Panama diperketat dengan disiplin kapal yang keluar masuk. Kita bisa lihat gambar Panama dengan benderanya. Ya, ini kapal-kapal yang cukup besar, kapal kontainer, kapal macam-macam. Sekarang semakin berkembang banyak ya. Oke, kita lanjutkan Panama. Nah, ini keterangannya was inhabited by indigenous tribes before Spanish colonies ya. Jadi sebelum tahun 1821 memang sudah di-handle oleh Spain. Kemudian kita juga lihat 1831 Panama itu sudah ada ya. Nah, kita kan belum lahir, beda 100 tahun, ya, tahun 1945. Jadi kita kenal Panama walaupun negara kecil, setelah Panama Channel dibuka, wow itu semakin terkenal namanya. Dan setiap kapal yang keluar masuk betul-betul diperiksa secara ketat, nggak main-main ya. Nah, kita pun mestinya bisa, nah ilmunya sama, ya bedanya tadi komitmen sama mental kita itu masih belum siap seperti negara-negara maju. Ini ya, yang tanggung jawab klasifikasi setiap tahun dia harus melakukan annual class survey. Dan di antara setiap tahun tadi 2,5 tahun harus melakukan intermediate class survey. Setiap 5 tahun, 4 sampai 5 tahun harus mengadakan spesial class survey, diperiksa sungguh-sungguh. Ya, saya lebih banyak menangani kapal dengan kelas anggota AYAC. Jadi kenal betul kalau diperiksa sungguh-sungguh itu kapal mesti akan menjadi kapal yang layak laut. Dan ini bukan berjalan 5 tahun, tapi 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, sampai 5 tahun kelima, artinya pada saat 25 tahun, kapal itu diharapkan masih kondisi 75%. Masih layak laut. Ya. Pemilik kapal juga senang. Mau diperpanjang lagi atau enggak, itu terserah beliau. Apa mau dijual, kemudian beli kapal baru lagi. Tapi BKI sudah mengantar sampai usia 25 tahun dengan kondisi aman. Ya, jangan sampai seperti kartu merah ini. Ya, baru 15 tahun sudah di bawah 70%. Jadi tidak boleh berlayar lagi. Ini sudah berulang kali kami jelaskan. Tentu teman-teman bisa mempelajari ulang di tiap channel ini ya.
kondisi boiler dan turbin ini saya tampilkan terus karena ini merupakan satu kesatuan, ya external combustion, pembakaran luar. Nggak ada boiler ya turbin nggak akan jalan ya. Nah, turbin itu ada pesawat penggerak utamanya digerakkan oleh boiler dan ini ada tanda-tanda 1, 2, 3 ini komponen-komponen. Anda teman-teman yang berminat bisa mempelajarinya. Oke, kita teruskan turbin uap kurtis. Ini kurtis itu yang paling banyak juga dipakai untuk kombinasi dengan kapal lain ya. Ciri fungsinya Anda bisa baca pelan-pelan. Tentu tidak ada yang sulit. Yang sulit ya keuntungan kerugian ketika kita masuki perhitungan-perhitungan ya, variasinya. Tapi secara umum ini harus dipelajari teori karakteristik jadi turbin kurtis ya. Tanpa mempelajari teorinya ini nggak akan bisa membuat rumusan-rumusan teori. Bagian-bagian utamanya diagram tingkat tekanan kecepatan. Ya, jadi tingkat tekanan dan tingkat kecepatan ini untuk istimewa kurtis ini. Jadi kurtis merupakan gabungan-gabungan kurtis 1, 2, 3, 4 ya. Tetapi bedanya setiap ya, rotor itu mempunyai 2 sudu jalan ya. Di tengahnya ada sudu antara. Ini yang pengembangan turbin. Kalau awalnya adalah valve itu kan satu rotor, satu sudu. Kemudian Juli 2 rotor, 2 masing-masing satu sudu. Itu memanfaatkan gas uap buangnya tapi di lain rumah itu. Kalau ini enggak, ini satu uap masuk itu bisa dimanfaatkan lagi menjadi menggerakkan 2 sudu. Nanti tenaganya lebih besar dibandingkan dengan satu rotor turbin kurtis dan turbin Juli tenaganya lebih besar. Maka di sini kalau kita belajar ke bawah akan mendapatkan ada diagram tekanan dan kecepatan. Ya, rumus-rumusnya kecepatan awal V1 sama dengan 44,7 kali 1 kalor ya, 0. Dan seterusnya. Kecepatan keliling sama dengan pi dn dan seterusnya. Ini kalau yang senang hitungan, waduh menarik sekali ini. Hitung-hitung kita mengembalikan ingatan kita pada rumus kosinus dan rumus Pythagoras, rumus ABC ya. Ini gambarnya menunjukkan kalau ini 4 sudu ya, 4 rumah turbin ya, dan sampai 8 kalau nggak salah. Rumus-rumus kecepatannya, rumus kelilingnya, diagram maksimumnya ini bisa dipelajari. Turbin 3 tingkat kecepatan, ya 3 tingkat bekerja sebaik-baiknya. Turbin 4 tingkat kecepatan bekerja sebaik-baiknya. Jadi kita akan lihat ini rotor untuk turbin kurtis ya. Yang turbin yang menggerakkan kargo pump. Sebuah tanker ya, ada 4. Yang satu adalah balas. Nah, dia sudah ada apa? Sudah ada double hull untuk segregated ballast tank. Jadi pompa balas ini adalah untuk mengisi atau membuang air balas yang tidak mengganggu operasi kapal. Dia berdiri sendiri. Ini sebetulnya turbin tentu harus pelajari ini rotor yang mana, moving blade yang mana, nozzle yang mana ya, diafragma, stationary dan lain-lainnya. Yang kuncinya adalah kita berminat menyenangi bermacam-macam jenis pesawat. Gambar-gambar bagian dari turbin uap tadi ya, rotor turbin itu apa, moving blade, nozzle, diafragma, stationary. Saya jelaskan ya dan mudah dipahami. Latihan tugas untuk mengembalikan kita sudah mempelajari
dengan baik tentang turbin supaya untuk yang ingin maju dari ATT 3 ke 2 ya untuk belajar ya. Rangkumannya turbin uap voltage berbeda pengembangannya dengan turbin uap Joule. Dan satu bagian turbin uap voltage mempunyai cabang dua baris 7 jalan. Demikian juga pada bagian rumah turbin berikutnya ya. Oleh karena itu, uap bekas yang baru keluar dari sudut pertama dilewatkan terlebih dahulu lewat sudut balik ya, atau sudut antar yang melekat pada rumah turbin, tadi gambarnya, sebelum dipergunakan untuk menggerakkan sudut kedua masih dalam satu rumah, yang masih dalam satu rumah turbin pada tegangan uap. Maka uap bekas yang keluar dari rumah turbin pertama dapat diteruskan ke turbin kedua dan seterusnya. Turbin uap voltage ini umumnya dipergunakan sebagai turbin mundur. Oh iya, turbin mundur dari tenaganya cukup besar juga, penggerak utama kapal laut. Ada pesan dari seorang James Joyce, kesalahan yang dipelajari oleh penulis adalah pintu gerbang manusia untuk melakukan penemuan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau kesalahannya itu bisa kita atasi, ya kita akan meningkat. Kalau kesalahannya itu nggak bisa kita atasi, ya memang itu kendala yang harus kita kejar ya. Baik teman-teman, segala sesuatunya kita pikirkan. Ya. Pertama kita pikirkan pekerjaannya, kedua ya akibat-akibat dari pekerjaan itu positif dan negatif, untung dan rugi. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan atau cara mengatasinya. Ya kita tertantang. Modul 5 ini secara singkat saya Anda pelajari dengan baik-baik. Ya jangan lupa subscribe dan tanda like ya. Berikan tanda like. Dan bila perlu teman-teman tolong bantu di-share ke anak buah kita, boiler, klasi, pelayan yang paling bawah sekalipun ya, supaya mengenal kebesaran profesi kita, tidak hanya untuk kapal kecil saja. Ternyata Indonesia sudah memiliki kapal raksasa tanker yang menjadi idaman sejak 20 tahun yang lalu, sudah ada tapi artinya dijual lagi. Dan sekarang ada supaya dipertahankan. Ya, akhir kata, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.